Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syahiza Fazal Karami. Saya Sabira Birrul Walidain Kami dari kelompok 12 yang akan memaparkan materi sejarah kebudayaan Islam. yang bertemakan peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Untuk pemaparan materi, silakan tonton video ini sampai selesai. Peradaban Islam masa Bani Umayyah dimulai sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang melakukan perdamaian takhim atau abritase dalam perang Siffin dengan pihak Muawiyah yang kemudian menjadi khalifah pertama Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Pengembangan budaya, filsafat, dan ilmu pada masa Bani Umayyah I difokuskan pada beberapa bidang, diantaranya 1. Ilmu pengetahuan, A. Ilmu tafsir. Setelah Daulah Umayyah I berdiri, maka kaum muslim berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran, sedangkan para quro dan musafirin menjadi tempat bertanya masyarakat dalam bidang hukum. Pada zaman ini, keberadaan tafsir masih berkembang dalam bentuk lisan dan belum dibukukan. Ilmu tafsir pada saat itu belum berkembang seperti pada zaman Bani Abbasiyah. B. Ilmu hadis. Pada saat mengartikan makna ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Dari kondisi semacam ini, maka timbullah usaha para muhaddisin untuk mencari riwayat dan sanad hadis. Proses seperti ini pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Perkembangan hadis diawali dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ulama hadis yang mula-mula membukukan hadis yaitu Ibnu Az-Zuhri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. C. Ilmu Qiraat. Dalam sejarah perkembangan ilmu, yang pertama kali berkembang adalah ilmu qiraat. Cabang ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting pada permulaan Islam sehingga orang-orang yang pandai membaca Al-Quran pada saat itu disebut para quro. D. Ilmu Nahwu. Adapun ilmuwan bidang bahasa pertama yang tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu yang menyusun ilmu Nahwu adalah Abu Aswad Ad-Duwali yang wafat pada tahun 69 Hijriah. E. Tarikh dan Geografi. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan dibukukannya dimulai pada saat Bani Umayyah dan perkembangan pesat terjadi pada saat Bani Abbasiyah. F. Seni bahasa. Pada masa ini, seni dan bahasa mengambil tempat yang penting dalam hati pemerintah dan masyarakat Islam pada umumnya. 2. Membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Departemen atau organisasi yang berkembang pada masa Bani Umayyah I adalah A. Diwan Qadil Qudhah. Fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman. B. Qudhah al-Aqali. Hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. C. Qudhah al-Amsor. Hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri al-Qudhau atau al-Hisbah. D. Al-Sultah al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan. Adapun badan pengadilan ada 3 macam. A. Al-Qudau dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi. B. Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib. Dan C. An-Nazar fil Madalim dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadil Madalim. Selain mengurusi perkara-perkara banding, Mahkamah Madalim juga mengurusi hal-hal berikut. A. Pengaduan rakyat atas para gubernur yang memperkosa keadilan, para petugas pajak, pegawai tinggi yang menyelewengkan dan lain-lain. B. Pengaduan para pegawai dikurangi gajinya atau terlambat pembayarannya. C. Menjalankan keputusan-keputusan hakim yang tidak berdaya, kemudian qadi atau muhtasib yang menjalankannya. D. Mengawasi terlaksananya ibadah. Para hakim waktu mengadili perkara memakai jubah dan sorban hitam sebagai lambang dari Daulah Abbasiyah. Jubah dan sorban hitam pada waktu itu khusus para hakim. 1. Kekuasaan. 2. Alkitabah. Ditetapkan 5 orang sekretaris yaitu Karib al-Rasail, yaitu sekretaris urusan persuratan, Karib al-Haraj, sekretaris urusan pajak atau keuangan,
Katib Asyurtoh, sekretaris urusan kepolisian, dan Katib Al-Qadi, sekretaris urusan kehakiman. Di antara para kutab yang paling terkenal selama Daulah Umayyah ialah Zaid bin Abihi, sekretaris Abu Musa al-Asy'ari, Salim, sekretaris Hisam bin Abdul Malik, dan terakhir Abdul Hamid, sekretaris Marwan bin Muhammad. Dan 3. Al-Hijabah. Departemen yang lahir pada masa Khulafaur Rasyidin dikembangkan dan disempurnakan oleh Bani Umayyah terutama pada masa Umayyah. A. An-Nidam al-Idari. 1. Ad-Dawawin, untuk mengurus tata usaha pemerintahan. Maka Daulah Umayyah mengadakan 4 buah dewan atau kantor pusat, yaitu Diwanul Kharaj, Diwanul Rasail, Diwanul Mustagilat al-Mutanawiat, dan Diwanul Khotim. Dewan ini sangat penting karena tugasnya mengurus surat-surat lamaran raja, menyiarkannya, menstempel, membungkus dengan kain dan dibalut dengan lilin, kemudian di atasnya dicap. Yang kedua, Al-Imarah ala Al-Buldan. Daulah Umayyah membagi daerah Mamlakah Islamiyah kepada 5 wilayah besar, yaitu Hijaz, Yaman, dan Najd, pedalaman Jazirah Arab, Irak Arab dan Irak Ajam, Aman dan Bahrain, Karman dan Sajistan, Kabul dan Khurasan, negeri-negeri di belakang sungai Mawaro'a Nahri, dan Sind, serta sebagian negeri Punjab, Mesir dan Sudan, Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil, Afrika Utara, Libya, Andalusia, Sisilia, Sardinia, dan Balear. Untuk setiap wilayah besar ini diangkat seorang Amirul Umara. 3. Barid, organisasi postiadakan dalam tata usaha negara Islam semenjak Muawiyah bin Abu Sufyan memegang jabatan khalifah. Yang keempat, Syurtoh, organisasi syurtoh atau kepolisian dilanjutkan terus dalam masa Daulah Umayyah, bahkan disempurnakan. B. An-Nidam al-Mali, yaitu organisasi keuangan atau ekonomi, bahwa sumber uang masuk pada zaman Daulah Umayyah pada umumnya seperti di zaman permulaan Islam. 1. Al-Doroib, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara Al-Doroib pada zaman Daulah Umayyah, dan sudah berlaku kewajiban ini di zaman permulaan Islam. 2. Masorif Baitul Mal, yaitu saluran uang keluar pada masa Daulah Umayyah, pada umumnya sama seperti pada masa permulaan Islam, yaitu untuk gaji para pegawai dan tentara serta biaya tata usaha negara, pembangunan pertanian, biaya orang-orang hukuman dan tawanan perang, biaya perlengkapan perang, hadiah-hadiah kepada para pujangga dan para ulama. C. An-Nidam al-Harbi, organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah, sama seperti yang telah dibuat oleh Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Organisasi tentara pada masa ini banyak mencontoh organisasi tentara Persia. Pada masa Khalifah Utsman telah mulai dibangun angkatan laut Islam, tetapi sangat sederhana. Setelah Muawiyah memegang kendali negara Islam, maka dibangunlah armada Islam yang kuat dengan tujuan untuk mempertahankan daerah-daerah Islam dari serangan armada Romawi dan untuk memperluas dakwah Islamiyah. D. An-Nidam al-Qadai, di zaman Daulah Umayyah, kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Kehakiman pada zaman itu mempunyai 2 ciri khasnya, yaitu yang pertama, bahwa seorang qadi memutuskan perkara dengan ijtihadnya. 2. Kehakiman belum terpengaruh dengan politik. Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi ke dalam 3 badan: 1. Al-Qadha, 2. Al-Hisbah, 3. An-Nadar. E. An-Nadar fil Madalim, ketua Mahkamah Madalim dibantu oleh 5 orang pejabat lainnya, di mana sidang mahkamah itu tidak sah tanpa mereka, yaitu 1. Para pengawal yang kuat, 2. Para hakim dan qadi, 3. Para sarjana hukum atau fuqaha, 4. Para penulis yang bertugas mencatat segala jalannya sidang. Bagian selanjutnya, 3. Pusat-pusat peradaban Bani Umayyah 1. Pusat-pusat peradaban sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah 1 menyebar di berbagai wilayah Bani Umayyah 1 seperti Damaskus, Kalah, Madinah, Syria, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah Maghribi.
Di antara pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I ada beberapa kota yang berkembang ilmu pengetahuan dengan baik seperti Kufah, Basra, Syria, Andalusia, Cordova, Granada, Mesir, dan Kairawan. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.